kemudian mengobati batu ginjal, dan juga menyehatkan fungsi hati. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Anju, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma punya satu tanaman obat yang konon ceritanya dari negeri Arab ya. Ini namanya tanaman tin. TIN ya, tanaman tin yang sekarang banyak dibudidayakan di Indonesia, dan ini mudah sekali tumbuhnya. Jadi ini Oma tadi ambil sebatang aja ya dari pohon tin Oma yang ada di pot. Ini nanti kalau dibiarkan begini nanti juga hidup, atau nanti setelah dari sini Oma tancepin di pot yang lain, dia akan berakar. Itu kelebihannya tin, jadi gampang sekali membudidayakannya ya. Oke. Tanaman tin ini memang dia menghasilkan buah ya, tetapi ternyata selain buahnya itu berkhasiat obat, sangat menyehatkan, mengandung banyak vitamin, daunnya juga luar biasa ya. Nah, kali ini Oma akan fokus dulu ke tanaman tin dari daunnya dulu. Nanti kalau tanaman Oma udah berbuah, nanti kita ngupas lagi tentang buahnya gitu ya. Kali ini tentang daunnya dulu ya. Tanaman tin atau orang biasa sebut ara. Tin itu sama dengan ara ya. Atau bahasa Latinnya Ficus carica. Ficus carica ya. Ini sejenis tumbuhan penghasil buah-buahan yang dapat dimakan. Oma kebetulan pernah makan nih. Nanti buahnya ada yang kecil, ada yang gede. Gedenya segede jeruk lah gitu ya. Biasanya ini buahnya dimakan. Namun kali ini Oma belum membahas buah dulu ya. Karena tanaman Oma lagi nggak berbuah, baru berbunga. Jadi nanti kalau udah jadi buah, Oma informasikan tentang khasiat buahnya. Sekarang khasiat daunnya dulu ya. Nah, buahnya ini nama tin diambil dari bahasa Arab, juga dikenal dengan nama ara tadi ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fig, common fig gitu ya. Pohon ara umum gitu ya. Sebenarnya masih termasuk kerabat pohon beringin. Kerabat pohon beringin dari genus yang sama, yaitu Ficus gitu ya. Keluarga pohon beringin dia ternyata. Nah, sekarang kandungan dari daun tin. Ini daun tin sendiri mempunyai kandungan flavonoid, yaitu quercetin atau luteolin ya. Flavonoid isinya itu. Dan ini memiliki sifat anti-inflamasi. Anti-inflamasi itu anti radang ya, kita mesti belajar terus ya. Kemudian dia bisa mengurangi rasa nyeri, karena kalau sudah radangnya bisa diatasi, nyerinya, sakitnya ya hilang. Daun tin begitu ya. Selain itu juga dia dipercaya mempunyai khasiat untuk atasi sakit tulang, karena dia mempunyai kandungan kalsium juga gitu ya. Nah, sekarang dari daun tin sendiri kalau diolah ya, ini sebetulnya gampang. Oma contohkan, kalau mau membuat teh misalnya, nah ini sudah jadi tehnya seperti ini ya. Nanti Oma kasih tahu bagaimana cara membuat menjadi seperti ini ya. Jadi kita ambil daun tinnya ya, seperti Oma contohkan ini Oma tadi udah petik nih. Nah, dipetik seperti ini, dipilih daunnya yang tidak ada hamanya tentu saja, seperti contoh ini dari depan bagus, dari belakang bagus ya. Tapi ada juga nanti yang jelek. Misalnya nih, Oma kebetulan dapat yang jelek juga. Nih, kalau yang udah seperti ini kan ada cacat nih, ada dimakan
apa ya, mungkin serangga begitu ya. Ini nggak usah dipakai, jadi jangan dipakai ini ya. Jadi yang dipakai yang bersih-bersih saja seperti ini. Kalau sudah dipetik, ini dipetik sama gagang daunnya ya. Ini kita buat seperti ini contohnya nih ya. Jadi getahnya itu biar keluar, dibuang. Nih, ini cara membuat daun tin yang aman. Ini contoh sedikit ya. Jadi dibeginikan dulu. Oke. Sudah dibuat seperti ini, dibiarkan sampai kira-kira seharian deh. Paling aman. Lalu nanti dikering anginkan jadi seperti ini. Ini contohnya. Ya, oke. Kalau sudah menjadi seperti ini, tinggal kita buat ini menjadi teh bubuk ya. Tetapi membuat teh bubuknya tidak usah terlalu lembut. Misalnya mau di blender, blendernya sebentar saja, pakai yang kecepatan pelan, yang slow gitu ya. Atau cara lain lagi kalau nggak ada blender juga membuat teh ini namanya teh tubruk ya, teh tubruk daun tin. Ini bisa dengan remasan begini nih. Contoh nih Oma. Kalau sudah kering ini tuh diremas begini dia hancur. Nah, hancur kan? Ya, seperti ini. Jadi diremas ulang-ulang hancur. Nah, nanti baru dikumpulkan. Ya, kita jadi membuat teh tubruknya gampang banget. Kalau sudah kering bener, ini Oma kering anginkan ya. Gampang sekali ya. Oke, ini cara membuatnya. Sekarang kita cari tahu dari literatur yang ada khasiatnya bagaimana ya. Nah, ini menurut penelitian, jadi sudah ada penelitian ilmiahnya bahwa daun tin ini bisa untuk diabetes, ya, bisa untuk diabetes karena ekstrak dari daun ini bernama ficussin. Jadi dapat meningkatkan insulin, ya, yang ada di pankreas kita dan dia mempunyai sifat anti diabetes, gitu, ya. Bisa juga menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, juga anemia, bagus untuk pencernaan. Kemudian mengobati batu ginjal. Bisa, dia mempunyai fungsi mirip dengan pohon tempuyung, tanaman tempuyung. Atau waktu itu Oma pernah kasih tahu tentang tanaman ini ya, kumis kucing. Nah, punya khasiat yang sama. Jadi nanti kalau misalnya mau bikin obat untuk mengatasi batu ginjal bagaimana? Boleh daun tin dicampur dengan daun kumis kucing. Begitu, boleh. Kalau misalnya untuk kolesterol, boleh juga nanti daun tin ini dicampur dengan daun salam, sama-sama daun ya. Lalu kemudian dia juga meningkatkan sistem imun tubuh di masa pandemi corona. Ini kan pemerintah selalu ya dari Departemen Kesehatan ya itu selalu menganjurkan ayo tingkatkan daya tahan tubuh supaya virus corona tidak mampir. Tapi begitu ada yang mendekat langsung diusir dengan khasiat dari daun tin, daun yang lain-lain ya, daun dari tanaman obat. Lainnya lagi dia juga meningkatkan metabolisme protein dan lemak. Ya, jadi bagus nih kalau untuk orang yang mau melangsingkan. Selain itu juga yang menarik adalah dia sebagai anti kanker dan juga menyehatkan fungsi hati. Ya, menyehatkan fungsi hati. Ini luar biasa ya daun tin ini. Kemudian kalau cara mengolah tadi sudah ya, yang paling gampang seperti itu. Lalu tentu saja jangan lupa dicuci loh ya, seperti ini Oma tadi ya. Seperti ini nanti dicuci dulu baru dikering anginkan, tidak usah. Jadi kalau yang basah begini atau yang segar jangan langsung dijemur, habis dicuci langsung jemur, tidak. Dikering anginkan, paham ya, dikering anginkan. Jadi hanya seperti ini, ditaruh saja di ruangan makan misalnya gitu. Kalau buah, nanti buahnya tuh khasiatnya banyak sekali. Selain itu juga dia mengandung vitamin A, C, E. Nah, vitamin E kan untuk kulit ya, vitamin K, vitamin B kompleks. Jadi kalau Ancu mau nanam tanaman tin ini luar biasa loh.
Oma ini punya tanaman yang cuma di pot saja pernah berbuah. Oma pernah makan, cuman kadang-kadang duluan mana semut sama kita kalau udah mateng. Karena apa? Karena manis, jadi semutnya itu sering merubung atau makan buah ten ini gitu ya. Khasiatnya nanti sebetulnya banyak yang mirip dengan daunnya. Jadi Ancu perlu pahami juga bahwa daun ten dengan buah ten, jadi satu tanaman. Oma udah berulang-ulang katakan, kalau daunnya berkhasiat obat, buahnya juga pasti. Buahnya berkhasiat obat, daunnya juga berkhasiat. Nggak mau rugi dong. Satu tanaman itu jadi menyeluruh, dia bisa berkhasiat ya. Untuk mengolah ini atau mengkonsumsinya, tadi kan olahannya Oma udah kasih tahu di awal ya, hanya dipetik atau kalau Oma pakai gunting ya, lalu di getahnya supaya hilang, seperti ini perlakuannya ya. Oke, Oma ulang ini. Kemudian dikering anginkan, hanya diletakkan di wadah, ya sudah menjadi seperti ini. Kalau mau mengkonsumsi sekarang, ini kebetulan Oma udah punya nih. Ini yang Oma udah pagi-pagi tadi nih. Ini jadinya begini. Oma kalau mau minum ini teh daun ten nggak dikasih apa-apa. Tapi kalau Ancu, aduh Oma pengen yang agak sedikit manis, boleh dicampurkan dengan madu seperti ini, madu mahkota dewa misalnya ya. Nih Oma contohkan sekarang bagaimana ini yang udah jadi ya. Jadi memang masih ada sebagian daun yang agak kempul-kempul ya di atas, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ketelan pun juga nggak masalah. Nah ini caranya, kita hanya seduh saja kalau udah jadi seperti ini ya. Kalau mau awet memang ini sebaiknya disangrai sebentar ya, disangrai sebentar. Kecuali memang orang sedikit sekali, ini misalnya hanya sedikit, Oma tinggal seduh saja tiap pagi. Nih contoh nih ya, 1 sendok teh boleh ya. Kalau misalnya badannya agak ini boleh sampai 2. Nih begini saja ya. Ini tadi Oma daun ten dicampur sedikit daun ini belimbing ulu ya, sedikit supaya rasanya nanti agak sedikit asam. Oke, nah ini begini caranya. Lalu kita tinggal seduh air mendidih. Ini tadi Oma udah seduh ya. Nih, ini sudah mendidih, tinggal dituang begini saja. Nah ya, gampang sekali. Jadi ini bikin jamu yang sangat mudah karena bahannya sudah kita keringkan. Ini seperti halnya kita membuat nih lihat nih. Ya memang kalau namanya ini seperti teh tubruk daun ten, aromanya khas banget ya. Oke, dibuat seperti ini, nanti boleh ditambahkan dengan madu. Boleh juga nanti setelah ini disaring, boleh ya. Nah udah tinggal begini saja, lalu ditutup. Oke. Nah jadi air mendidih ya, paling kalau misalnya nggak ada air mendidih, mau cepet-cepet ada air dispenser ya oke lah. Ini nanti teh tubruk daun ten ini bisa diulang. Misalnya nanti Oma contoh ini nih, ini udah dingin karena tadi pagi Oma bikin. Ini caranya kalau sudah misalnya ini Oma mau minum misalnya ya, nih contohin Oma minum nih. Ada sedikit rasa asam karena Oma tadi tambahkan dengan daun belimbing bulu. Nih begini ya. Nah, ini kan tadi pagi Oma bikin. Boleh saja kalau untuk minuman siangnya boleh nggak? Boleh ditambah lagi airnya misalnya. Nih, begini lagi. Nah, jadi ini istilahnya khasiatnya benar-benar kita ambil. Karena dari pagi kita udah minum, siang masih ada sedikit ini ya, tutup lagi, nanti diminum lagi, jadi lemaknya luntur. Makanya Oma nggak gendut kan? Ya karena Oma selalu menjaga dengan cara seperti ini. Begitu Ancu. Sudah jelas ya? Jadi dari khasiatnya bagus untuk kesehatan, nanti buahnya juga begitu.
Ini tanaman tin atau ara atau Ficus carica. Oke, semua orang bisa sehat.